Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Komar di channel Utak-Atik Matematika. Pada kesempatan kali ini Kak Komar akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional. Materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu persamaan dan pertidaksamaan rasional. Nah, materi ini kakak berikan untuk spesial ya buat siswa privat kakak, Hilmi, dan juga untuk seluruh siswa di Indonesia. Halo, apa kabar Hilmi? Oke, yuk kita lihat soal nomor 1 ya. Di sini ada beberapa bentuk persamaan dan pertidaksamaan rasional. Oke. Kita lihat untuk contoh soal nomor 1 ya. Contoh soal nomor 1. Kita tebelin dulu ya. Ini kita ambil 2 deh. Contoh soal nomor 1. Yuk, kita lihat contoh soal nomor 1. X min 1 per 2 X min 1 per 2 dikurang 3X per 4 sama dengan 0 ya. Untuk soal tipe ini ya, kita gunakan konsep pertama pindahkan ruas dulu, kemudian nanti dikali silang. Oke. Langkahnya yang pertama kita pindah ruas dulu ya, pindah ruas yang negatif yang kurang 3X per 4 kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi X min 1 per 2 sama dengan 3X per 4 ya. Barusan langkahnya apa yang kita lakukan barusan? Yaitu pindah ruas. Nah, setelah itu kita kali silang. Kita kali silang. Langkah yang keduanya kita kali silang. Nah, gini ya. Ya, kita kali silang. Nah, gini. Berarti ya di 4 dikali dengan X min 1 sama dengan 2 dikali dengan 3X. Kita kalikan 4 dikali X jadi 4X. 4 dikali min 1 min 4 sama dengan 2 dikali 3X jadi 6X. Nah, kemudian kita satukan yang ada X-nya ya, boleh di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Ya. Yang ada variabel X-nya kita satukan. Misalkan kita ke sebelah kiri aja ya. Berarti 4X. Nah, 6X ke sebelah kiri kan jadi min 6X sama dengan minus 4 kita ke kanan kan jadi plus 4. 4X dikurangi 6X jadi minus 2X sama dengan 4 dan X-nya sama dengan, ini masing-masing kita bagi dengan negatif 2. Jadi 4 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 2. Ya, ini untuk soal yang pertama ya. Tipe yang pertama, bentuk soal seperti ini ya, contoh soal seperti ini kita langkahnya pindah ruas kemudian kali silang, kemudian selesaikan secara aljabar. Nah, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, misal ini contoh 2 ya. Contoh 2. Oke, contoh 2, ini bentuk yang pertama X ditambah 1 per X dikurang 2 sama dengan 2. Dan yang kedua 2X minus 4 per X plus 1. Nah, ini juga
sama ya. Untuk tipe soal yang seperti ini, kita bisa langsung kali silang. Ya, kita bisa langsung kali silang. Ini per 2 boleh kita tambahkan menjadi 2/1 ya. Per 4 boleh kita tambahkan jadi 4/1, kemudian kali silang ya. Oke, untuk yang soal yang pertama berarti 1 dikali X plus 1 tetap X plus 1 ya, tetap X plus 1 sama dengan 2 dikali X min 2 ya. 2 dikali X min 2. Berarti X plus 1 sama dengan dikalikan jadi 2X minus 4 ya. 2 dikali X, 2X, 2 kali minus 2 dikali jadi minus 4. Kemudian sama ya. Kita satukan yang ada nilai variabel X-nya di sebelah kiri. Berarti X, nah ini kan positif 2X, kita pindahkan ke kiri jadi minus 2X sama dengan ini minus 4. Nah, plus 1 kita pindahkan ke kanan jadi minus 1. X dikurang 2X jadi minus X sama dengan minus 5. Ya, minus 4 dikurang minus 1, minus 5. Kemudian kita ubah tandanya keduanya ya, dikalikan dengan negatif. Jadi X-nya sama dengan 5. Untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 juga sama ya, langkahnya kita langsung aja kali silang. 1 dikali 2X min 4 tetap 2X min 4 sama dengan 4 dikali dengan X plus 1. Berarti 2X min 4 sama dengan 4 dikali X, 4X ditambah 4 ya. 4 dikali X, 4X ditambah 4. Nah, kemudian kita satukan lagi ya, 2X minus 4X sama dengan 4 ditambah 4. 2X dikurang 4X jadi minus 2X sama dengan 4 ditambah 4, 8. Berarti X-nya sama dengan, kita bagi sama negatif 2. Berarti 8 per negatif 2 sama dengan negatif 4. Oke ya, ini untuk tipe yang kedua. Tipe yang kedua, bentuk soalnya seperti ini ya. X plus 1 per X min 2 sama dengan 2 atau 2X min 4 per X plus 1 sama dengan 4. Lanjut ke tipe yang ketiga. Contoh soal yang ketiga. Kita akan tulis di sini ya. Contoh soal yang ketiga. Mana. Nah. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Di sini bentuknya X min 3 per X min 1 ditambah dengan X min 2 per X min 1 sama dengan 4. Nah, ini untuk contoh soal yang ketiga. Kita lihat di bawahnya penyebutnya sudah sama. Sedangkan untuk menjumlahkan pecahan, ya penyumlahan pecahan kita harus menyamakan penyebutnya. Dan di sini penyebutnya sudah sama, artinya kita tinggal tambahkan aja yang atasnya. Jadi X min 3 ditambah dengan X min 2. Nah, penyebutnya udah sama, jadi X min 1 sama dengan 4. Kemudian kita jumlahkan X ditambah X jadi 2X min 3 ditambah min 2 jadi minus 5 per X min 1 sama dengan 4. Nah, udah kayak gini, berarti bentuknya sudah bentuk yang kedua ya. Bentuk yang kedua berarti tinggal diapain? Tinggal kita kali silang. Tinggal dikali silang. Jadi 1 dikali 2X min 5 tetap 2X min 5 sama dengan 4 dikali X min 1. 2X min 5 sama dengan dikalikan jadi 4X min 4. Kita satukan lagi yang ada koefisien, yang ada variabel X-nya.
2x. Nah, 4x kita pindahkan jadi minus 4x sama dengan minus 4. Min 5-nya kita pindahkan jadi plus 5. 2x dikurang 4x jadi minus 2x sama dengan min 4 tambah 5 jadi plus 1. Kemudian dibagi 2. Minus 2x artinya minus 2 dikali x ya. Ini kan kali, kalau untuk mendapatkan x-nya berarti kita harus bagi semuanya sama minus 2. Jadi 1 per minus 2 sama dengan minus 1 per 2. Oke, gitu ya. Ini untuk persamaan rasional. Untuk yang selanjutnya kita akan bahas contoh soal pertidaksamaan rasional. Yang berikutnya pertidaksamaan rasional. Oke, untuk pertidaksamaan rasional kita lihat contoh-contoh soalnya ya. Contoh-contoh soalnya. Contoh soal nomor 1. Contoh 1. Ini ya. X min 4 per X minus 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk bentuk seperti ini, yang pertama kita cari dulu pembuat nolnya ya, pembuat nolnya. Nah, berarti untuk yang bagian atas pembuat nolnya, ini pembuat nol ya, pembuat nol. Cari pembuat nolnya untuk yang bagian atas, berarti X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4 ya. X-nya sama dengan 4. Kemudian untuk yang bagian bawahnya, X min 1 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0. X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1. Nah, min 1-nya kita pindahkan. Nah, ini udah dapat pembuat nolnya. Kemudian jangan lupa di sini ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya ingat, penyebut tidak boleh nol. Syaratnya penyebutnya tidak boleh nol. Yang mana penyebutnya? Yang X min 1. Artinya X min 1 tidak boleh nol. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. X-nya nggak boleh 1. Nah, yang selanjutnya, langkah selanjutnya kita buat garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangan ya. Ini terus kita buat garis bilangan. Buat garis bilangan dari mana? Oke, dari pembuat nolnya. Dari pembuat nolnya. Ya. Kita buat garis bilangan dari pembuat nolnya. Mana pembuat nol tadi? Yang ini ya, X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Oke, berarti kita buat garis bilangannya. Nih. 1 dan 4. Ya, seperti biasa kita harus uji daerah ya. Uji daerah, misal untuk daerah sebelum 1 kita uji sama angka berapa? 0 ya. 0, kita coba uji sama 0. Di sini saya uji dengan 0. 0-nya kita masukin ke pertidaksamaan yang ini. Berarti 0 min 4 dibagi dengan 0 min 1 ya. Lebih besar sama dengan 0. 0 minus 4 berarti min 4 per minus 1 lebih besar sama dengan 0. Min 4 dibagi min 1 jadi 4 lebih besar sama dengan 0. Betul atau benar? Betul dan benar. Ya, berarti untuk daerah yang pertama benar. Kemudian untuk yang daerah kedua kita bisa uji sama angka 2 ya. Misalnya kita ambil angka 2. Di sini
boleh untuk daerah yang kedua kita uji dengan 2. Kalau kita uji dengan 2, kita masukkan ke sini berarti 2 minus 4 per 2 minus 1 lebih besar sama dengan 0. 2 minus 4 jadi minus 2 per 2 minus 1 jadi 1 lebih besar sama dengan 0. Minus 2 lebih besar sama dengan 0. Benar atau salah? Salah ya. Berarti untuk daerah yang kedua salah. Kemudian kita uji untuk daerah yang ketiga. Di sini 4 boleh diuji sama angka 5. Diuji dengan 5. Berarti 5-nya kita masukkan. Jadi 5 minus 4 per 5 minus 1 ya, dimasukkan ke persamaannya. Lebih besar sama dengan 0. 5 minus 4 1. 5 minus 1 4. Lebih besar sama dengan 0. 1 per 4 benar atau betul? Lebih besar daripada 0? Benar dan betul ya. Berarti yang daerah 3 benar. Oke. Nah, terus tadi jangan lupa di sini ada syarat ya. Syaratnya kan tadi X tidak boleh sama dengan 1. Berarti pas 1 ini harus buletannya kosong. Nah, kalau 4 di sini ada tanda sama dengannya, berarti 4 buletannya penuh. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya untuk soal yang ini, himpunan penyelesaiannya HP-nya ya dari 1 ke kiri berarti sama dengan himpunan X di mana X-nya kurang dari 1 ya. Di sini jangan ada sama dengannya karena tadi apa? Tidak boleh ada sama dengan di sini disyarat. Atau X-nya lebih besar sama dengan 4, X-nya anggota bilangan real. Nah, oke, ini ya. Untuk contoh soal yang pertama di pertidaksamaan rasional ya, ini udah bentuknya udah enak, jadi tinggal dicari pembuat nolnya dan jangan lupa ada syaratnya. Lanjut ya, kita lanjut ke contoh soal yang kedua di pertidaksamaan rasional. Contoh yang kedua, ini kakak berikan yang sama aja ya, yang bentuknya masih udah simple. Contoh yang kedua, contohnya 2x ditambah 4 dibagi dengan x minus 2 kurang dari 0. Ini udah sama juga ya. Langkah yang pertama kita apa tadi? Sama ya, langsung tinggal cari pembuat nolnya. Cari pembuat nolnya. Oke, pembuat nolnya berarti bagian atas. Kalau dari bagian atas 2x ditambah 4 sama dengan 0. 2x sama dengan minus 4 dan x-nya sama dengan dibagi 2 jadi minus 2. Oke, kita lanjut. Untuk yang bagian bawahnya berarti X min 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2. Oke. Ini untuk pembuat nolnya. Kemudian kita jangan lupa apa? Syarat. Oke, tentukan syaratnya juga ya. Tentukan syarat. Syaratnya gimana syaratnya? Syaratnya penyebutnya nggak boleh 0. Berarti X min 2 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 2. Tapi sebetulnya untuk tipe soal yang ini kan tandanya tidak ada sama dengannya ya. Tidak ada sama dengannya, jadi aman lah ya untuk yang tidak ada sama dengannya. Berarti buletan kosong dua-duanya. Terus langkah yang ketiga apa? Langkah yang ketiga kita buat garis bilangan. Ya, buat garis bilangan dari mana? Dari pembuat nol. Di sini ada berapa tadi?
negatif 2 dan 2. Oke, buat garis bilangannya di sini ya. Negatif 2 dan 2. Setelah buat garis bilangan sama, kita uji sama titik ya. Kita uji di sini, uji. Nah, uji sama berapa nih? Sebelum negatif 2, misal kita uji sama negatif 3. Negatif 3-nya kita masukin ke persamaan, berarti 2 dikali negatif 3, 2 dikali negatif 3 ditambah 4 dibagi dengan X-nya negatif 3 ya. Negatif 3 dikurang 2, dikurang dari 0. 2 kali negatif 3 berarti negatif 6 ditambah 4. Negatif 2 dibagi dengan negatif 5 kurang dari 0. Negatif 2 per negatif 5 jadi positif 2 per 5 kurang dari 0. Salah ya? Salah. Kurang dari 0 itu artinya negatif. Sedangkan 2 per 5 positif ya. Berarti salah. Kita untuk daerah keduanya, ya daerah keduanya diuji sama berapa? Sama 0. Kita uji sama 0. Uji dengan 0. 0-nya dimasukin, berarti 2 dikali 0 ditambah 4 per 0 kurang 2. Kurang dari 0. 2 kali 0, 0 tambah 4 jadi 4 per negatif 2. Kurang dari 0. Negatif 2 kurang dari 0, betul? Benar, ya. Kurang dari 0 artinya negatif. Berarti sudah benar. Oke? Nomor 2 benar. Yang selanjutnya untuk daerah yang ketiga kita uji. Kita uji dengan berapa? Misal diuji sama angka 3 ya. Kita masukin lagi angka 3 berarti 2 kali 3 ditambah 4 per 3 dikurang 2 kurang dari 0. 2 kali 3 6, 6 tambah 4 jadi 10 per 1 kurang dari 0. Salah ya. Salah. Sehingga yang benar yang mana? Yang ini yang benarnya. Ini yang benarnya. Kalau kayak gini berarti himpunan penyelesaiannya diapit. Dan ini ada tanda tidak kurang dari 0, nggak ada sama dengannya. Berarti bulatan kosong dua-duanya. Gini ya. Bulatan kosong dua-duanya. Sehingga himpunan penyelesaiannya HP-nya sama dengan X, di mana X-nya diapit ya. Nah, gini, negatif 2 sama 2. Nah, X-nya anggota bilangan real. Oke, kita lihat ke contoh soal nomor 3. Mungkin ini soal yang terakhir yang kita berikan ya. Contoh soal nomor 3. Contoh 3. Contoh 3. Oke. Contoh 3, misal di sini X kuadrat minus 4X ditambah 4 dibagi dengan X plus 1 kurang dari 0. Maka langkah yang pertama kita cari pembuat 0 ya. Cari pembuat nolnya. Pembuat 0 untuk bagian atas berarti X kuadrat min 4X ditambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Kalau bentuk kuadrat berarti difaktorkan. Nah gini, 4 sama minus 4. Cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya 4 ditambahin hasilnya minus 4. Berarti minus 2 dan minus 2. Minus 2 kali minus 2 jadi positif 4. Dan minus 2 tambah minus 2 sama dengan minus 4. Sehingga faktornya gimana? Faktornya X minus 2 dengan X minus 2 sama dengan 0. Pembuat 0-nya berarti X sama dengan 2. Oke. Terus untuk yang bagian bawahnya X ditambah 2 ya, X ditambah 2 salah. Untuk yang bagian bawahnya X tambah 1 ya, X tambah 1 sama dengan
sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 1. Oke, kita buat garis bilangan. Kemudian yang selanjutnya kita buat garis bilangan. Oh, tentukan syarat dulu ya. Tentukan syarat. Tentukan syarat. Syaratnya gimana? Berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. X tambah 1. Ini ya. X tambah 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya nggak boleh sama dengan negatif 1. Oke, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ya, kita buat garis bilangan. Buat garis bilangan. Buat garis bilangan, angkanya nggak ada berapa? Negatif 1 dan dan positif 2. Jadi garis bilangannya negatif 1 dan positif 2. Nah, kita uji ya. Kita uji sama, misal di sini uji sebelum negatif 1 boleh negatif 2 ya. Diuji kita masukin negatif 2-nya ke persamaan, berarti negatif 2 kuadrat dikurang 4 nih kayak gini ya. Oke, dikurang 4 dikali negatif 2 ditambah 4 dibagi dengan negatif 2 ditambah 1 kurang dari 0. Negatif 2 kuadrat berarti 4 ya. Terus negatif 4 dikali negatif kurang 4 kali negatif 2 ini jadi plus 8. 4 plus 8 ditambah 4 jadi 16. Terus negatif 2 tambah 1 negatif 1 ya, per negatif 1 jadi negatif 16 ya, kurang dari 0. Benar atau betul? Benar dan betul ya. Berarti nomor 1 daerah 1 benar. Kemudian kita uji yang daerah 2. Misal diuji sama 0. Daerah 2-nya kita uji dengan 0. Uji sama 0. 0-nya dimasukin, berarti 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 ditambah 4 dibagi dengan 0 ditambah 1 kurang dari 0. 0 dikurang 0, 0 tambah 4 jadi 4. 4 plus 1 kurang dari 0. 4 kurang dari 0. Berarti salah ya. Ini salah. Kita uji yang daerah ketiga. Uji dengan angka 3. Kita masukkan berarti 3 kuadrat dikurang 4 dikali 3 ditambah 4 dibagi dengan 3 ditambah 1 kurang dari 0. 3 kuadrat 9. 9 dikurang 12 ya. 9 dikurang 12 jadi negatif 3. Negatif 3 tambah 4 jadi 1 ya. 1 per 4 kurang dari 0. Salah ya, karena kurang dari 0 itu positif. Berarti yang diambil yang benar cuman daerah sini aja. Sehingga himpunan penyelesaiannya untuk soal yang ini, himpunan penyelesaiannya sama dengan X di mana X-nya kurang dari negatif 1 dan X-nya anggota bilangan real. Oke, itu ya beberapa contoh soal persamaan dan ketidaksamaan rasional. Nanti untuk lebih paham lagi materi ini, maka harus banyak latihan soal. Oke, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.